Saya pasti nonton. Karena kalau saya nggak bisa nonton, nggak dapat tiket, nggak saya izin. Moto aja, nggak boleh pakai izin. Silakan ganti moto JKW boleh. Moto AB. Moto AB itu platform saja. Iya. Saya sampai nggak enak. Padahal anak PKB. Ya kan? Panas. GP saya nggak enak. Saya tuh nggak enak pada dua. Satu MotoGP, yang kedua GP Ansor. Nah ini. Iya, dapat dua. Nggak enak. Pak Jokowi menjadi presiden itu nemuin kami juga Pak. Wah, Pak Jokowi nemuin Anda. Bu, kami Pak, bukan saya. Kaltim bos. Kaltim bos nemuin saya. Iya. Beda makom. Kalau itu dia datang ke kantor, makanya tadi Pak Ganjar nggak jadi di kantor. Kita yang datangin beliau. Bu Mega sebelum jadi presiden juga. Iya, bunuh diri juga. Tapi kan itu depan biru. Kok ngomongnya gitu? Iya. Bahaya. Betul. Kaltim bos. Belakangnya Kaltim bos itu. Itu saya agak sulit ya. Satu saya saudara bukan. 52. Enggak, soalnya Mas Ganjar itu termasuk masih muda loh. 68 kan? 54 ya. Lifestyle Dia from jelas 60. tuaan Pak Jokowi lah. Pak Jokowi baru 60. Tapi kan udah tua. Maksudnya ketika Lifestyle from 60. Jadi 6X udah nyampe. saya baru 63 juga kan, tapi saya baru 63. Masih hitam ini. Ada sedikit putih di depan. Kalau malam Oh dulu kan orang menunggu kan gedungnya belum jadi. belum jadi. Ya kalau gedung kan developer aja. Iya. Enggak. Geopolitiknya kan dulu presiden sebelumnya sudah bicara ya. Pak Jokowi tadi bicara bagus. Pindah provinsi ya, ibu kota negara itu provinsi Kaltim. Ini dibagi desa. Bung Karno sudah mikir tuh 60. Gitu. Pak Harto juga mau pindah ke Jonggol. Ingat loh? Iya. Pak SBY pernah meluncing mau kembali ke Kalteng punyanya Bung Karno. Iya. Kena prank kali kalau Prank. Jonggol juga prank. Yang serius betul tuh Jonggol. Suka nggak suka, mau tidak mau, dengan segala harus dimulai. dengan segala apa ya namanya, setuju enggak, nyinyir apa enggak, sakarmu gitu. Tapi dia kerjakan. Dan dia cerita, saya sudah ketemu masyarakat yang apa komplain. Kami tidak dilibatkan, kami tidak mengerti, kami tidak itu. Bagus. Pernah ngobrol nggak sama otorita? Pernah ngobrol nggak sama satgas? Oh belum Pak, lu nggak boleh ngomong itu Pak, belum. Kami tidak tahu, harus tahu. Pengalamannya jelas. Makanya yuk ting suara. Jadi pada saat itu, kenapa tidak membuat diskusi bulanan? Nama Kaltim Pos keren. Diskusi bulanan progres IKN. Betul. Nanti angelnya satu fisik, ya, itu yang sering dibilang orang. Sosial, politik, atau dia ditanam kan? Sosial gitu, sosial ekonomi, politik angka, gitu kan? Pendidikan kesehatan. Tiap deputi bisa digilir. Wes. Dan tiap bulan aja evaluasi. Masyarakat akan tahu. Dibom aja sama Kaltim Pos. Iya. Maksudnya gitu. Oh ternyata begini toh. Dan begini. Karena banyak orang nggak tahu. Maka di sekitar IKN itu banyak masyarakat adat, masyarakat asli, masyarakat yang tinggal. Tapi mereka nggak bisa mengakses. Tapi bukan. Karena kita tunggu. Dan kemudian ada barang ini, kita manja ini dijemput. Kalau saya merebut, mari Bu, rebut kembali kan gitu. Iya. Kita datang, Pak Kadin nggak saja ngomong. Sudah buat pelatihan Pak. Ternyata tadi pagi saya sarapan sama satgasnya IKN. Kami sudah melatih ribuan yang sertifikat. Nah itu keren. Tapi data ini saya bilang
hukum. Kan melatih ribuan gitu tuh rakyat nggak ngerti. Betul. Siapa? Ini kami laporkan pada pimpinan. Enggak, itu ya orang bilang ABS itu. Pimpinanmu soal pimpinan bukan gojek, pimpinan tertingginya itu rakyat. Jadi nggak kita harus diberikan masukan rakyat. Rakyat yang bisa akses. Ikut. Kami nggak bisa berdagang. Ini sih duduk, nggak bisa. Nanti nasib kami bagaimana di sini? Kasih gambar. Dulu betul-betul disiapkan. Kalau mau jadi penonton, ya kamu diam. Kalau mau jadi pemain, capacity building. Harus diskusi apa tadi kan itu. Keren. Ya undang-undang. Harus hijau. Siapa aja semua mau ceritanya beribu-ibu ya. Kalau Pak Jokowi itu agak lama di Jakarta, kayaknya apa tunnel banjir yang di bawah itu akan jadi. Buktinya kereta bawah tanah sapinya jadi. Tinggal turun lagi banjir. Di Jepang ya, itu semua dimasukkan ke bawah. Jadi kalau air mulai pos, terus dipompa, mahal. Ekonomi dan masalah ini ya. Masalah baru muncul ya. Tapi kalau teman-teman kena ke Washington itu jam 9 malam udah sepi. Tapi New York Dan Empat jam. pemerintah, maka industri jasanya biar di Jakarta, ya, pemerintahnya di sana. Iya. Tenang. Kalau dari nanti fisiknya ya orang ke sini, jalan kaki ke kantor, ketemu banyak orang. Terus kemudian kemarin Pak Menpan, Pak Aswar itu ke Semarang lagi peresmian mall yang publik cerita. Belum, sekian ribu pegawai yang disiapkan tadi. Ini apartemennya, sekolahnya kelas internasional, rumah sakitnya kelas internasional. Nah itu benar. Sebenarnya yang perlu dijelaskan adalah misionnya itu apa gitu. Ya, betul. Mulai dari filosofi dan apa pindah. Betul. Pendapatan itu. Komodisi terus. Ya. Suasana kerja kerja mindset maka diperkenalkan dengan teknologi yang lebih tinggi. Jadi besok kamu kerja ke sana kayaknya nggak perlu pengadaan kertas, nggak perlu ada pengadaan ATK. Biar kamu nanti. Dan mimpinya Pak Jokowi yang hebat itu apa? Ibu kota ini adalah ibu kota termodern seluruh dunia dan tidak ada yang menyambut. The best. Makanya yang dicari sekarang. Dosen kan? Iya. Kendaraan berat itu sudah ratusan ribu. Baru di kilo. Instalasi gasnya ini sudah selesai. Waduk juga sudah selesai. Dan saya bikinan juga di sana Somil di Sepaku 3 ya. Waktu pembangunan waduk itu saya nganu bata kelapanya buat kendaraan berat masuk. Bapak suka ya? Iya, suplai ke sana. Ke waduk itu dulu. Project no? 3 tahun yang lalu. Project ini. Ya proyek-proyek kecil lah. Ya. Kecil-kecil aja loh Pak. Sama sekarang saya bikin ini apa? Project untuk pekerjaan kayu. Juga UMKM juga. Ini ada kameramen gitu ya. Kameramen itu mesut aja dia cuma lirik. Enggak. Tenang Bung, ayo Bung. Ya dulu kan. Jadi guys, Serius Pak, serius. ada Serius. exercise dari stick macam-macam dan ini adalah tomahawk. Ini tombaknya orang suku Sio ini. Ya. Dan tadi kami ditampilkan apa dagingnya Pak? Wagyu. Wagyu. Wagyu memang. Wagyu. Wagyu. Nah, wagyunya empuk. Kenapa empuk? Karena ada treatmentnya. Oil. Quinoa oil. Quinoa oil. Susah itu. Dan ternyata itu diinjekkan ke daging. Ternyata zat kita itu
Ada-ada aja. Tapi kamu tahu rasanya kan? Enak banget. Ini ada temennya yang tadi. Seperti apa kita rasakan? Memang itu. Jadi kamu guys, jadi mencoba di resto dan Dito. Jangan salah masuk karena sebelahnya itu kepiting. Ini saya istiqamah saya. Kalau kamu masuk ke yang sebelahnya, tidak akan nemu yang ini. Tampau. Saya Tampau. tidak pesan, hanya tester. Gratis. Teksturnya dibanding tadi agak kasar ini ya. Iya, ini lebih bertekstur. Gurihnya oke. Karena bumbunya nggak terlalu banyak. Ini cuma pakai bawang putih ya. Bawang putih, margarin, garamnya juga saya kira dikit banget ini. Dikit banget. Agak beda dengan biasa pakai garam lagi. Beda. Jadi kalau kamu suka makan steak, pengen ngerasain rasa daging yang originalnya kayak apa ya medium aja. Tapi mesti pilih resto yang memang chefnya punya skill yang tinggi. Dia bagus banget. Kita nggak capek. Tahu kan orang udah badan gitu. Oke, kamera. Aku tahu kamu di belakangku ketika tadi musuh itu akan ngiler-ngiler. Coba kamu rasakan. Silakan dulu, silakan. Oke. Alah, udahlah. Sedap. Nah, ini adalah kameramen yang tiap hari berada di belakangnya. Hari ini kita tampilkan wajahnya yang asli. Tambah lagi jangan dulu. Belum mandi sih dia, tapi ya percaya diri lah. Kemarin tuh Pak Ganjar yang videonya viral Pak, yang ada sampai nanya balik wartawan, pers mopo, media mopo. nah, itu Nah itu penting. gimana tuh Pak Ganjar? Saya itu orang yang nongkrong sama media. Ya. Kayak dulu. Maka ketika sekarang banyak media yang muncul, saya tidak tahu. Benar. Saya tahun pertama jadi gubernur dibully, 1 tahun pertama dibully habisan. Diserang ya. Tapi kalau saya prinsipnya saya nggak pernah mundur sama itu. Itu benar, ada etika. Maka biasanya kalau pertanyaan sudah agak ya gimana, kok aneh gitu. Bahkan profesional ya saya tahu tidak seperti itu. Bisa tanya, dari media mana? Nggak jawab. Dia jawab saya nggak dengar tapi enggak. Saya biasanya izin Pak, saya dari Kaltim Pos Pak, mau bertanya. Belum ada. Ya saya ngomong, loh Pak, kamu aja medianya nggak jelas Pak. Untuk bisa meyakinkan, sekarang buat media gampang. Gampang Pak. Saya buat Ganjar TV, saya rekrut anak-anak. Kemudian atas nama wartawan dia pakai kartu pers, buat sendiri. Dia dilatih kan? Jadi etika nggak? Ya, saya kaget karena waktu itu setelah selesai, tiba-tiba marah, masukin di headline. Tapi kan publik bisa melihat termasuk saya kan konsumen juga. Bukan sekedar tokoh. Boleh kan narasumber tidak menjawab? Boleh Pak. Boleh Pak. Dilindungi undang-undang. Tapi dia muat sendiri terus. Iya. Dan cara nanya selalu begini. Pak gimana Pak? Gimana Pak? Pak gimana Pak? Gila ya. Saya bertahan sampai hari ini. Mau dilapor. Oh, dari mana Mas? Saya dari ini. Seperti ini. Oh, maaf saya tidak mau dilapor. Boleh. Boleh Pak. Ditulis. Dia ditulis. Ganjar ditanya. Jadi anak ini nggak ngerti media terus. Iya. Ada hak untuk bertanya. Saya itu provinsi yang memberikan budget kepada wartawan untuk pelatihan itu. Tapi semua orang sekarang jadi wartawan sekarang. Maksudnya begini, maka mesti bedakan wartawan yang profesional, Iya. dilatih, uji kompetensi dengan Dan maaf media. ya, orang sekarang pakai apa sih namanya LSM gitu ya. Benar. Jadi ada seorang wartawan menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, ini ada rekrutmen
perangkat desa Pak, ini nggak fair. Anda siapa? Saya wartawan. Wartawan apa? Kan saya tanya dulu, loh ini Pak, ya udah ditulis aja. Ini laporkan Bapak, nggak usah kamu tulis aja. Kalau kontenmu masyarakat mau melapor, kamu laporkan. Bukan medianya dimasukkan ke sana. Jadi sekarang teman-teman yang sama saya ngelihat gitu, Bapak tahu nggak Mas sama media ini? Enggak. Dia miliknya nama dan dia komentar. Dan nggak investigasi. Sombong bukan sombong. Kenapa Anda nggak klarifikasi ke saya? Tapi dimuat keluar. Terus kemudian ditampil. Buat dijawab. Ayo. Bener Pak. Terus. Tulis lah. Ya suka-suka saya, jalannya usah pindah ke langit. Enggak, maksudnya ngapain kamu komentari itu? Dan dia upload loh. Loh kok kamu menjat sih? Loh mending kan datang dan klarifikasi masuk. Nanti disalahnya, Anda benar nggak? Dilatih nggak sebagai media benar? Ikuti undang-undang tenaga kerja. Undang-undang pers juga. Sebenarnya undang-undang pers itu kan jelas Pak. Jadi kalau produk jurnalistik dia urusannya dengan Dewan Pers. Kalau dia bukan produk jurnalistik, artinya dia lembaganya nggak jelas, wartawannya nggak jelas, medianya nggak jelas, medsos. Itu urusannya UU ITE. Nah, cuma memang kan ngurusin kayak UU ITE itu ngabisin waktu Pak. Ngabisin energi ngurusin energi. Industri. Kenapa saya punya akun medsos dan aktif banget? Gara-gara awalnya itu saya punya pengalaman jadi gubernur baru itu saya tidak mampu berhadapan dengan tidak mampu. Akhirnya bikin saluran sendiri. Saya bilang ya udah, nggak usah diberitain. Kecuali sama maki-maki. Bakal mau buatan brengsek kamu. Ya terus bawahnya naruh apa? Kamera. Oke, enggak, saya nggak gitu kok. Tapi kalau udah pertanyaannya nggak usah tunjuk. Saya pernah videonya besar, kredibel. Riset Anda dari mana? Wah, terus info perusahaannya. Paham itu kalau ngirim wartawan, Pak, ini udah riset. Bohong aja, nggak mungkin kita buka ya. Gitu. Karena dia mancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kami sudah tahu. Itu sumbernya ya sumber visi-visi gitu. Ya Bapak tinggal jawab aja loh. Enggak, ini kita mau ngedukasi publik loh. Jangan nanti menjadi clickbait. Enggak, saya butuh itu. Framing nanti. Saya tuh dulu pengen punya gini. Ali Sadikin tuh membuat LBH. Jangan. Di LBH yang pertama dari WK. Dan akhirnya bertempur dengan pemudanya sendiri. Tapi anak-anak LBH yang kerja di sana, kok dapat. Nah saya pengen membuat jabatan yang di media. Jadi orang tak kasih bantuan, tak fasilitasi agar apa? Cerdas. Wartawannya terpilih. Tidak asal-asalan. Wartawan baru itu kalau mau ujian telepon narasumber. Ganjar saya oke. Saya selalu oke. Enggak pernah cek jaringan. Kadang-kadang sorry ya aku masih rapat, itu aja udah cukup. Iya, boleh. Tapi saya jawab kalau rapat, pasti saja. Apalagi maaf ya. Dia santun, majalah apa medianya kredibel. Oh, saya di Solo pernah diadili. Wartawan top. Gara-gara saya pernah nunjuk begini. Sama kayak gitu. Karena pertanyaannya itu gimana? Yang ditanya juga manusia kan, jadi memancing. Memang dipancing itu supaya keluar statement yang bisa dijadikan clickbait kan akhirnya. Betul, makanya saya dari dulu. Dan akhirnya ya itu kalian. Ini demokrasi, ini media. Nah saat itu saya bilang, ya udah aku memproduksi berita sendiri aja lewat IG, kamu ambil silakan, nggak silakan. Dan saya bikin jauh lebih menarik dari kalian. Maksudnya gini, akhirnya someday akan mengikuti mana yang menarik. Betul. Tapi saya tidak pakai semua aturan main pers, tidak pakai. Saya pernah salah kok, pernah hati-hati kok. Pas hati-hati kalau dengan anak-anak, anak-anak kan kadang-kadang orang lupa ditampilkan apa adanya, gitu dulu dan sebagainya. Meskipun kalau rame-rame sih ya dengan kalimat. Termasuk yang sampai sekarang masih digoreng terus itu kan yang Pak Ganjar jadi produser itu yang nonton film apa yang statement soal film porno atau film apa itu.
Itu konteksnya begini. Ya, tapi kan potongannya itu kan yang sampai sekarang masih Enggak. goreng-goreng. Ada nggak di ruangan yang belum pernah nonton film porno? Ngacung. Ayo. Udah dewasa semua. Ya, enggak maksud saya. Jadi konteksnya itu sebenarnya yang di situ itu Pak Ganjar bagi laptop. Kenapa Pak Ganjar nanya orang, nanya anak-anak di salah satu acara? Oh pernah nonton film porno dikasih laptop? Kenapa kamu nonton film porno? Kenapa ngumpet-ngumpet? Bapak Ibu guru tolong berikan pendidikan seks yang benar ya. Dek, kenapa kamu ngaku berani nonton? Loh, Pak saya memang pernah kok Pak. Iya. Maaf ya Pak ya, ini teman-teman aja nggak mau. Maka itu bawah karpet. Bahaya itu. Iya. Sekarang kan terbongkar. Berapa guru yang memperkosa anaknya? Jadi kan? Jadi. Ada yang guru agama nggak? Banyak. Saya memimpin. Maka saya sampaikan, udah ini mesti disampaikan. Karena dia berani jujur saya kasih. Tapi seolah-olah kemudian dia Iya, dikasih. betul. Oh hanya yang nonton itu porno. dikasih. Ya terus di frame. Saya memang membuat sesuatu itu mencoba mengenalkan integritas. Berani nggak? Berani. Kalau nggak semua itu pejabat omongannya baik-baik terus ya sebaliknya tidak sebenarnya. Maka sekarang saya omongin vulgar kalimat agar kemudian terjadi perubahan mindset bahwa pemerintah itu mesti melayani, caranya mesti benar, semuanya harus kredibel dan ingat yang seperti itu. Maka saya sampaikan, guru yang ada di sini siapa yang mengajarkan khilafah? Siapa yang mengajarkan komunisme? Mau PKI, mau HTI, mau FPI semua udah dilarang pemerintah, nggak boleh. Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak setia sama Pancasila angkat tangan. Saya katakan pelantikan, enggak. Lalu enggak apa sekarang terjadi? Di SMK Jawa Tengah pernah terjadi. Ibaratnya benderanya bukan merah putih, bendera hitam. Dan kita merasa baik-baik saja, no way. Kita belajar bagaimana pengalaman Arab Spring, yang terjadi di Suriah, di Libya, ya, di Irak, Afghanistan. Tidak bisa, bangsa ini mesti bersatu. Tapi diaturkan dengan keras. Itu soal sikap, nggak disini nggak apa-apa. Kalau nggak kita nggak akan bisa bicara seperti itu. Dan kemudian kita bicara politik jualan yang seperti itu. Sorry bro. Berani nggak ngomong? Berani nggak bersikap? Politik identitas. Ya semua Harus identitas punya kan identitas. punya identitas, tapi kalau kemudian kita ya dengan cara itu terus punya pengalaman sejarah Indonesia yang begitu ya. Pak Prabowo sama Mas Sandi jadi menteri luar biasa. Kebesaran hati mereka luar biasa. Wow. Mimpi kita apa? Gerbongnya ikut, kalau lokomotifnya ikut, maka gerbongnya ikut. Ternyata lokomotifnya, gerbongnya ikut nggak? Iya. Enggak, dan dia akan menjadi potensi berikutnya. Gerbongnya galau nyari lokomotif yang lain. Nah, Siapa ini yang bisa jadi apa yang mau lokomotif? saya sampaikan? Ya. Bangsa Indonesia terus menghadapi adanya dunia krisis energi, Ya. dunia krisis pangan, SDM kita butuh baik. Ya, mikirnya itu bukan mikirnya yang ini. Maaf ya saya dalam konteks bernegara kalau tidak populer ya pemimpin harus berani berisiko. Kalau mau memuaskan semua orang jualan es krim kan? Jualan es krim betul. Itu pun kalau emaknya galak nggak dikasih anak. Sosiologisnya ada survei yang pasti semua orang Ya. konstitusionalismenya adalah partai. Apa tadi ada cerita relawan maju mundur, ya relawan bebas. Ya. Kan organisasinya ya relawan, Ya. voluntarism sebenarnya. Saya belajar soal itu. Saya belajar soal itu dan saya itu baru 4 kali ikut pemilu. Kebetulan menang terus. Nah,
Maka semua sebenarnya mesti memberikan kesempatan kepada partai. Karena negaranya ini partai sistem. Gak ada. Kalau kepala daerah masih boleh kan perorangan ya, independen. Kalau presiden enggak, konsensus sudah jelas. Ya ikuti itu konsensus politiknya itu Pak. Ya kamu ikuti, suka nggak suka. Nah mari kita berdialog dengan mereka. Jadi kalau saya gampang, anggota partai, saya kader partai, PDI saya sejak PDI. PDI Perjuangan saya masih ikut, saya punya partai, ya sudah, kita tunggu keputusannya. Karena kongresnya sudah menyampaikan saat itu ini keputusan pada ketua umum, serahkan pada ketua umum. Tugas saya, I do my best as governor. Kemiskinan, turunin, stunting, turunin. Mana aku cek datanya lumayan loh, Jawa Tengah itu ternyata nggak terlalu bagus gitu. Nggak terlalu bagus. Cuman 4 tahun ini turunnya juga lumayan tajam. Berarti aku bisa bantu oleh teman-teman bupati wali. Aku ngerjain itu aja. Jadi kalau kemudian orang mau bertanya soal apa yang harus dikerjakan, evidence-nya. Seorang politisi mengatakan, saya akan buat ini, saya akan buat itu. Kamu pernah ngurusi itu nggak? Pernah. Mana buktinya? Orang akan kemudian melihat track record. Oh, tapi kamu gagal di sini, oh pasti. Tapi ada yang berhasil. Bagaimana cara mendapatkan itu? Ini ada putusan besar, berani nggak? Ya kayak kemarin saya diprotes orang, tapi protesnya di mana kejadiannya di Lampung yang ketua RT atau siapa membubarin ibadah itu? Iya. Kalau tempat saya, proses saja Pak, itu nggak usah ragu-ragu.